Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan melakukan video presentasi tugas besar mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan Sistem Basis Data, mulai dari perancangan ERD, transformasi correlation model, hingga implementasi menggunakan SQL. Saya tidak sendirian, di sini ditemani oleh kelompok saya, yaitu kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Pertama, yaitu saya sendiri, Naila Safira Anjani. Lalu yang kedua, ada Sipa Rusdiana. Ketiga, Fatima Azahra. Keempat, Tati Hayati. Dan kelima, Fauzan Atamimi. Melalui video ini, kami berharap dapat menjelaskan proses perancangan sistem basis data secara jelas, runtun, dan mudah dipahami sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, kami akan mulai pembahasan dari perancangan ERD. Pada video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau RRD dari Sistem Informasi Akademik Universitas Indraprasta PGRI. RRD ini menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang digunakan untuk mengelola data akademik, mulai dari universitas hingga jadwal perkuliahan. Saya akan mulai dari entitas universitas. Entitas universitas memiliki atribut KD universitas sebagai primary key, serta atribut nama universitas, alamat, dan telepon. Entitas ini mempresentasikan institusi utama yang menaungi seluruh kegiatan akademik. Selanjutnya adalah entitas fakultas. Fakultas memiliki KD fakultas sebagai primary key, serta atribut nama fakultas. Entitas fakultas digunakan untuk mengkelompokkan program studi berdasarkan bidang keilmuan. Entitas berikutnya adalah program studi atau prodi. Prodi memiliki KD prodi sebagai primary key dan KD fakultas sebagai foreign key, serta nama prodi. Prodi berfungsi sebagai tempat pengelompokan mahasiswa dan dosen. Entitas selanjutnya yaitu mahasiswa, menyimpan data mahasiswa yang terdaftar. Mahasiswa memiliki NPM sebagai primary key dan KD prodi sebagai foreign key. Atribut lainnya meliputi nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Selanjutnya, entitas mengambil yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan entitas mengambil. Setelah entitas mahasiswa, terdapat entitas mengambil. Entitas mengambil berfungsi untuk mencatat mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Mengambil memiliki KD ambil, MK sebagai primary key, serta NPM dan KD mata kuliah sebagai foreign key. Entitas ini dapat menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Selanjutnya ada entitas dosen. Entitas dosen digunakan untuk menyimpan data dosen pengajar. Dosen memiliki KD dosen sebagai primary key dan KD prodi sebagai foreign key. Atribut lainnya seperti nama dosen, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Selanjutnya terdapat entitas mengajar. Setelah entitas dosen, terdapat entitas mengajar. Entitas mengajar digunakan untuk mencatat mata kuliah yang didapat oleh dosen. Mengajar memiliki KD ajar sebagai primary key-nya, serta KD dosen dan KD mata kuliah sebagai foreign key. Selanjutnya, ada entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah ini menyimpan seluruh informasi perkuliahan. Mata kuliah memiliki KD mata kuliah sebagai primary key, serta atribut nama mata kuliah, semester, dan jumlah SKS. Selanjutnya ada di entitas jadwal. Entitas terakhir adalah jadwal. Jadwal memiliki KD jadwal sebagai primary key dan KD mata kuliah sebagai foreign key, serta atribut lainnya seperti ada tanggal, kelas, dan SKS. Entitas ini digunakan untuk mengatur waktu dan kelas perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan relational model pada sistem akademik universitas. Dan di mana relational model digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan foreign key sehingga data yang tersimpan secara terorganisir dan konsisten. Yang pertama ada tabel universitas. Tabel ini berfungsi sebagai data induk universitas yang dimana di dalamnya memiliki atribut KD universitas sebagai primary key, nama universitas, alamat, dan nomor telepon. KD universitas yang berperan sebagai primary key digunakan sebagai identitas unik universitas yang membedakan dengan universitas lainnya dan menjadi acuan bagi tabel lain yang berelasi dengannya.
Selanjutnya ada tabel fakultas. Tabel ini menunjukkan bahwa satu universitas dapat memiliki banyak fakultas yang di dalamnya memiliki atribut yaitu KD fakultas sebagai primary key, KD universitas sebagai foreign key, dan nama fakultas. Foreign key KD universitas menghubungkan fakultas dengan universitas yang di mana tempat fakultas tersebut berada. Berikut ada tabel prodi atau program studi, yang di mana tabel ini berelasi dengan tabel fakultas lainnya, yang berarti satu fakultas dapat memiliki beberapa program studi. Atribut dalam tabel program studi ini yaitu KD Prodi sebagai primary key, KD Fakultas sebagai foreign key, dan nama prodi. Relasi ini membentuk struktur hierarki universitas hingga program studi. Selanjutnya ada tabel dosen, yang dimana tabel ini berelasi dengan tabel prodi, yang menunjukkan bahwa dosen berada dalam suatu program studi, yang dimana di dalamnya ada atribut yaitu KD dosen sebagai primary key, KD prodi sebagai foreign key, nama dosen, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon, yang dimana relasi ini memudahkan pengelompokan dosen berdasarkan program studi masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke tabel mahasiswa, yang dimana tabel ini menyimpan seluruh data mahasiswa yang terdaftar pada suatu program studi. Atribut pada tabel mahasiswa yaitu NPM sebagai primary key, KD Prodi sebagai foreign key, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Dan di mana primary key NPM digunakan sebagai identitas unik mahasiswa untuk membedakan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, sedangkan foreign key KD Prodi menunjukkan bahwa setiap mahasiswa terdaftar pada satu program studi tertentu. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, yang dimana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mata kuliah yang tersedia. Atribut pada tabel mata kuliah adalah KD mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, semester, dan SKS. Tabel ini menjadi pusat relasi dengan beberapa tabel lainnya. Selanjutnya terdapat tabel mengajar, yang dimana tabel ini merupakan tabel relasi yang menghubungkan dosen dengan mata kuliah, yang disebabkan karena hubungan dosen ini dengan mata kuliah itu bersifat many to many gitu. Jadi satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen gitu. Terus atribut dalam tabel mengajar ini itu KD mengajar sebagai primary key, KD dosen sebagai foreign key, KD mata kuliah sebagai foreign key juga. Selanjutnya kita masuk ke tabel mengambil, yang dimana tabel ini itu digunakan untuk mencatat mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah itu juga bersifat many to many, sehingga diperlukan tabel penghubung. Nah, dalam tabel ini tuh memiliki atribut yaitu KD ambil mata kuliah sebagai primary key, NPM sebagai foreign key, dan KD mata kuliah sebagai foreign key. Nah, yang terakhir ini ada tabel jadwal, yang dimana tabel ini tuh menyimpan informasi jadwal pelaksana mata kuliah. Seluruh mata kuliah itu tersimpan di dalam tabel jadwal ini, yang dimana tabel ini memiliki atribut yaitu KD jadwal sebagai primary key, KD mata kuliah sebagai foreign key, tanggal, kelas, dan SKS. Tabel ini menunjukkan bahwa satu mata kuliah itu dapat memiliki beberapa jadwal. Jadi tersusun sesuai mata kuliah dan sesuai jadwal yang tersedia. Oke, baik, lanjut di bagian saya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi SQL menggunakan command prompt untuk pembuatan database tugas besar kami. Pertama, saya membuka CMD dan masuk ke folder instalasi XAMPP. Di sini saya menjalankan perintah mysql strip root untuk masuk ke MariaDB. Setelah berhasil masuk, saya membuat database baru dengan nama kel1 strip tugas besar menggunakan perintah create database kel1 strip tugas besar. Titik koma. Ketika muncul pesan query OK, artinya database sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya mengaktifkan database tersebut dengan perintah use kelompok 1 strip tugas besar. Titik koma. Setelah masuk ke database, saya membuat tabel bernama universitas. Tabel ini memiliki 4 atribut, yaitu KD universitas, nama universitas, alamat, dan juga telepon. Semua atribut dibuat sebagai not null, dan kolom KD universitas saya jadikan primary key.
Perintah untuk membuat tabelnya adalah seperti yang terlihat di layar create tabel universitas. Setelah itu, saya melakukan pengecekan struktur tabel menggunakan perintah des universitas. Titik koma. Output yang muncul menunjukkan bahwa tabel sudah berhasil dibuat dengan struktur yang sesuai. Melalui proses ini terlihat bahwa seluruh perintah SQL berjalan dengan baik di CMD dan database siap digunakan untuk tahap pengolahan data selanjutnya. Oke, lanjut. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengisian data ke dalam tabel universitas. Tabel ini berfungsi sebagai entitas utama yang menyimpan informasi identitas universitas, seperti kode universitas, nama universitas, alamat, dan juga nomor telepon. Proses pengisian data dilakukan menggunakan perintah insert into, yang digunakan untuk menambahkan satu baris data baru ke dalam tabel. Setelah perintah dijalankan, sistem menampilkan pesan query OK, yang menandakan bahwa data berhasil disimpan ke dalam database. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar, dilakukan pengecekan menggunakan perintah select bintang from di universitas. Perintah ini menampilkan seluruh isi tabel universitas. Hasil query menunjukkan bahwa data universitas telah tersimpan sesuai dengan atribut yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses input data berjalan dengan baik. Tahap berikutnya adalah pembuatan tabel fakultas. Tabel ini dirancang untuk menyimpan data fakultas yang berada di bawah naungan universitas. Dalam pembuatan tabel ini diterapkan konsep relasi antar tabel dengan menggunakan foreign key. Atribut KD fakultas ditetapkan sebagai primary key untuk membedakan setiap data fakultas secara unik. Sedangkan atribut KD universitas digunakan sebagai foreign key yang mereferensikan tabel universitas. Penerapan foreign key bertujuan untuk menjaga integritas data, di mana setiap data fakultas yang dimasukkan harus memiliki keterkaitan dengan data universitas yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, sistem akan mencegah terjadinya inkonsistensi data seperti fakultas yang tidak memiliki universitas induk. Setelah tabel fakultas berhasil dibuat, dilakukan pengecekan struktur tabel menggunakan perintah des fakultas. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi detail mengenai valid tipe data, serta penentuan primary key dan foreign key. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa struktur tabel telah sesuai dengan perancangan basis data yang telah dibuat sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian data ke dalam tabel fakultas menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan mencakup kode fakultas, nama fakultas, dan kode universitas sebagai relasi. Pada proses ini, nilai kode universitas yang digunakan harus sesuai dengan data yang telah tersimpan di tabel universitas. Jika kode universitas tidak ditemukan, maka sistem secara otomatis akan menolak proses input data yang menunjukkan bahwa mekanisme foreign key bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tabel, universitas, dan fakultas membentuk relasi one-to-many, di mana satu universitas dapat memiliki banyak fakultas. Implementasi ini mencerminkan penerapan konsep basis data rasional yang umum digunakan pada sistem informasi akademik. Selanjutnya, saya akan menampilkan data pada tabel fakultas menggunakan perintah select. Hasilnya menunjukkan bahwa data fakultas sudah tersimpan dan terhubung dengan tabel universitas. Selanjutnya, saya membuat tabel prodi yang digunakan untuk menyimpan data program studi. Pada tabel ini, kode prodi digunakan sebagai primary key, sedangkan kode fakultas digunakan sebagai foreign key untuk hubungan prodi dengan fakultasnya. Setelah tabel berhasil dibuat, saya mengecek struktur tabel menggunakan perintah des untuk memastikan valid dan relasi sudah sesuai. Kemudian, saya memasukkan data program studi bisnis digital ke dalam tabel prodi. Data berhasil ditambahkan karena kode fakultas yang digunakan sudah tersedia pada tabel fakultas. Terakhir, saya menampilkan data pada tabel prodi untuk memastikan bahwa data tersimpan dengan benar. Dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara universitas, fakultas, dan prodi membentuk relasi one-to-many dan menunjukkan penerapan basis data relasional
yang terstruktur dan terintegrasi. Lanjut, pertama saya membuat tabel dosen yang digunakan untuk menyimpan data dosen pengajar. Pada tabel ini, kode dosen digunakan sebagai primary key, sedangkan kode program studi digunakan sebagai foreign key untuk menghubungkan dosen dengan program studinya. Setelah tabel berhasil dibuat, saya mengecek struktur tabel menggunakan perintah dash untuk memastikan valid dan relasi sudah sesuai. Selanjutnya, saya memasukkan data dosen ke dalam tabel dosen. Data berhasil ditambahkan karena kode program studi yang digunakan sudah tersedia pada tabel prodi. Kemudian saya menampilkan data dosen menggunakan perintah select untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar. Terakhir, saya membuat tabel mata kuliah yang digunakan untuk menyimpan data mata kuliah seperti nama mata kuliah, semester, dan juga jumlah SKS. Dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa basis data akademik telah terhubung secara terstruktur mulai dari universitas, fakultas, program studi, hingga dosen dan mata kuliah. Lanjut, pertama, saya mengecek struktur tabel mata kuliah menggunakan perintah dash. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tabel mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan juga jumlah SKS. Selanjutnya, saya memasukkan data mata kuliah sistem basis data ke dalam tabel mata kuliah. Setelah data dimasukkan, saya menampilkan isi tabel untuk memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar. Kemudian saya membuat tabel mengajar. Tabel ini digunakan untuk menghubungkan data dosen dengan data mata kuliah. Pada tabel ini, kode dosen dan kode mata kuliah digunakan sebagai foreign key. Dengan adanya tabel mengajar, hubungan antara dosen dan mata kuliah dapat direpresentasikan dengan baik, di mana satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Dari seluruh implementasi ini dapat disimpulkan bahwa basis data akademik telah dibangun secara terstruktur dan saling berhubungan menggunakan konsep basis data relasional. Selanjutnya, saya mengecek struktur tabel mengajar menggunakan perintah dash. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara dosen dan mata kuliah, di mana satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya, saya memasukkan data ke dalam tabel mengajar dalam menghubungkan kode dosen dan kode mata kuliah. Data berhasil ditambahkan karena kedua kode tersebut sudah tersedia pada tabel sebelumnya. Setelah itu, saya menampilkan data tabel mengajar untuk memastikan relasi dosen dan mata kuliah tersimpan dengan benar. Kemudian, saya membuat tabel jadwal. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi jadwal perkuliahan dan dihubungkan dengan tabel mata kuliah melalui foreign key. Dengan implementasi ini, sistem basis data akademik menjadi lebih lengkap dan terstruktur karena seluruh data saling terhubung melalui relasi yang jelas. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menampilkan struktur tabel menggunakan perintah dash jadwal. Perintah ini berfungsi untuk melihat atribut, tipe data, atau kunci yang digunakan dalam tabel. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, tabel jadwal memiliki 5 field, yaitu KD jadwal dengan tipe data varchar sebagai primary key, kelas untuk menyimpan nama kelas, SKS untuk menyimpan jumlah satuan kredit semester, tanggal untuk menyimpan tahun atau waktu pelaksanaan, dan yang terakhir KD mata kuliah sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel mata kuliah. Setelah struktur tabel diketahui, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan meliputi kode jadwal, kelas, jumlah SKS, tahun pelaksana, serta kode mata kuliah. Jika perintah berhasil dijalankan, sistem akan menampilkan pesan query OK yang menandakan data berhasil disimpan ke dalam database. Untuk memastikan bahwa data telah tersimpan dengan benar, digunakan perintah select bintang from jadwal. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi tabel. Berdasarkan hasil yang telah ditampilkan, data yang sebelumnya dimasukkan telah tersimpan dengan baik sesuai dengan struktur tabel yang telah dibuat. Lalu selanjutnya, saya membuat tabel mahasiswa menggunakan perintah create table. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti NPM, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan kode program studi. NPM dijadikan sebagai primary key karena bersifat unik, sedangkan kode program studi berfungsi sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel prodi. Setelah tabel berhasil dibuat, saya menggunakan perintah dash mahasiswa untuk melihat struktur tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa tabel mahasiswa memiliki 6 field dengan tipe data dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, saya menambahkan satu data mahasiswa menggunakan perintah insert into.
Data yang dimasukkan adalah mahasiswa bernama Fauzan atau Mimi dengan NPM tertentu dan terdaftar pada program studi BD. Sistem menampilkan pesan query OK yang menandakan data berhasil disimpan. Untuk memastikan data telah tersimpan, saya menggunakan perintah select bintang from mahasiswa. Hasilnya menunjukkan data mahasiswa berhasil ditampilkan sesuai dengan yang telah diinputkan. Setelah itu, saya membuat tabel mengambil yang berfungsi sebagai tabel relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Tabel ini menggunakan dua foreign key, yaitu NPM dan kode mata kuliah. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mencatat mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa. Lalu, langkah terakhir adalah saya menampilkan struktur tabel mengambil menggunakan perintah des mengambil. Tabel ini memiliki 3 atribut, yaitu kode ambil mata kuliah sebagai primary key, NPM sebagai foreign key dari tabel mahasiswa, serta kode mata kuliah sebagai foreign key dari tabel mata kuliah. Tabel mengambil berfungsi sebagai tabel penghubung yang merepresentasikan hubungan banyak antara mahasiswa dan mata kuliah. Setelah itu, saya memasukkan data ke dalam tabel mengambil menggunakan perintah insert into. Data ini menunjukkan bahwa seorang mahasiswa dengan NPM tertentu mengambil mata kuliah dengan kode SBD. Sistem menampilkan pesan query OK yang menandakan data berhasil disimpan ke dalam database. Untuk memastikan data berhasil disimpan, saya menggunakan perintah select bintang from mengambil. Hasilnya menunjukkan bahwa data pengambilan mata kuliah berhasil ditampilkan sesuai dengan data yang telah diinput. Sebagai penutup, demikian presentasi tugas besar mata kuliah sistem basis data yang telah kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Manurul Hidayat, SSI MKOM, atas bimbingannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.